Selamat siang teman-teman. Kali ini kami sedang melintas di Jalan Lawu, Karanganyar, Ibu Kota Kabupaten Karanganyar, Solo Raya, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, kali ini kami akan berbagi informasi mengenai asal-usul Kota Karanganyar yang saat ini menjadi Ibu Kota Kabupaten Karanganyar, Solo Raya, Jawa Tengah. Kabupaten Karanganyar sendiri adalah salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, di mana bagian barat wilayah ini merupakan dataran rendah, yakni Lembah Bengawan Solo yang mengalir menuju ke utara. Sementara bagian timur berupa pegunungan, yakni Gunung Lawu, dan sebagian besar masih merupakan kawasan hutan. Nama Karanganyar sendiri dari berbagai literatur, termasuk di web pemerintah Kabupaten Karanganyar, berasal dari sebuah padukuhan yang berada di kawasan ini, dan nama ini diberikan oleh Raden Mas Said atau dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa yang kemudian setelah naik tahta bergelar Mangkunegara I. Karena di tempat inilah Raden Mas Said menemukan kemantapan akan perjanjian baru, dalam bahasa Jawa anyar, untuk menjadi penguasa setelah mendapat wahyu keraton dalam wujud burung terkuku. Karanganyar sendiri lahir sebagai dukuh kecil, tepatnya pada 19 April 1745. Dan cikal bakal daerah Karanganyar ini berasal dari Raden Ayu Diponegoro atau Nyi Ageng Karang dengan nama kecil Raden Ayu Subiah. Pada waktu itu Karanganyar menjadi sebuah dukuh kecil atau Badran Baru yang termasuk dalam wilayah Kasunanan Surakarta pada saat Swaparaja Kasunanan adalah Sri Pakubuwono II. Setelah ada perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 antara Sunan Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi, yang salah satu isinya adalah pembagian kerajaan Mataram menjadi dua wilayah, yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Dukuh kecil Karanganyar yang terletak di bagian selatan termasuk ke dalam wilayah Kasultanan Yogyakarta, dan yang berkuasa pada saat itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 atau Pangeran Mangkubumi pada tahun 1755 hingga 1792. Nah, saat ini kami sudah memasuki Jalan Lawu dari arah barat dan hampir tiba di depan kantor Bupati Karanganyar yang berada di Jalan Lawu, dan juga komplek perkantoran dinas-dinas pemerintah Kabupaten Karanganyar di Jalan Lawu ini. Sementara kantor DPRD juga berada di Jalan Lawu, tapi di sebelah timur yang mendekati Sungai Jenglong, dan kami saat ini terus mengarah ke timur dari arah barat tadi di
Jaten atau kawasan Palur yang masih merupakan wilayah Kabupaten Karanganyar yang mendekati perbatasan dengan kota Solo di sisi atau pinggir sungai Bengawan Solo. Kami masih melintas di Jalan Lawu setelah simpang lampu merah di dekat kantor Pegadaian. Kemudian saat ini masih di Jalan Lawu juga, di depan rumah dinas Bupati Karanganyar yang dekat atau berseberangan dengan Taman Pancasila. Dan di sebelah kiri inilah rumah dinas Bupati Karanganyar, yang sebelah kanan kami adalah Taman Pancasila. Kami harus berbelok ke kanan, akan menyusuri komplek perkantoran pemerintah Kabupaten Karanganyar di sebelah selatan atau di belakang alun-alun Karanganyar. Kami sudah berbelok ke kanan menuju selatan sedikit di samping Taman Pancasila, kemudian akan mengarah ke barat hingga tembus belakang perkantoran atau komplek perkantoran pemerintah Kabupaten Karanganyar. Kami sekarang terus mengarah ke barat. Kembali soal perjanjian Giyanti tadi, bahwa tahun 1947 Sri Mangkunegara III di Kerana Mangkunegaran mengadakan tatanan baru yang berlaku di Kasunanan Surakarta adalah Statblad 1847 nomor 30 yang mulai berlaku 5 Juli 1847. Yang salah satu isinya adalah menyatakan bahwa Karanganyar merupakan salah satu wilayah atau saat ini dikenal sebagai kabupaten. Dan pada tahun 1903 dibentuk Kabupaten Anom Kota Mangkunegaran yang meliputi wilayah kota Solo bagian utara, kemudian Wanareja, Kalioso, Colomadu. Kemudian Mangkunegaran sendiri diubah menjadi kabupaten oleh Sri Mangkunegara ke-7 yang memegang pemerintahan saat itu pada tahun 1916 hingga 1944, tepatnya pada 20 November 1917. Dengan demikian, pada 20 November 1917, lahirlah Kabupaten Karanganyar dengan ibu kota Karanganyar, dan nama Karanganyar sendiri terbentuk dari 3 kata yang masing-masing mempunyai arti dan maksud, di mana kawi bawaning kang dipun gayuh, yang dalam bahasa Indonesia adalah kewibawaan yang dicita-citakan. Kemudian rangkepipun lahir batin pulung lan wahyunipun sampun turun. Di dalam bahasa Indonesia adalah rangkapnya lahir dan batin pulung dan wahyunya sudah turun. Kemudian anyar
artinya badhe nampi perjanjian anyar atau enggal. Wini sudo jumeneng Mangkunegara 1. Dalam bahasa Indonesia adalah akan menerima perjanjian baru yang diangkat menjadi Mangkunegara 1. Reorganisasi wilayah Kadipaten Mangkunegaran dilakukan dengan keputusan Sri Mangkunegara 8 tentang pembentukan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar, dan pada 18 November 1917 Mangkunegara 7 di Kabupaten Karanganyar melantik KRT Harjo Hasmoro sebagai Bupati Karanganyar. Demikianlah asal-usul atau kisah terbentuknya Kota Karanganyar sebagai ibu kota kabupaten. Dan saat ini kami sudah menelusuri komplek perkantoran pemerintah Kabupaten Karanganyar. Dan sedikit lagi kami akan mengakhiri perjalanan ini setelah kembali tiba di Jalan Lawu. Demikian teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami. Selamat siang, sampai jumpa.